Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Kurniawati, kemudian teman saya Weni Kurnia Ilahi, Fitrah Sri Muhidah, Elina Bening, dan Afifah Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik, di mana kita nanti akan membahas yang pertama, pengertian manajemen strategi, yang kedua, konsep manajemen strategi sektor publik, yang ketiga, implementasi strategi pada sektor publik, yang keempat, sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan yang kelima adalah struktur pengendalian manajemen. Selain itu, nanti juga ada studi kasus dan solusinya. Jadi, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini termasuk analisis lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kemudian formulasi strategi, implementasi strategi, dan juga evaluasi serta controlling. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam suatu organisasi yang meliputi yang pertama perencanaan strategik, di mana manajemen membuat alternatif program-program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki, dan tentu saja mendukung strategi organisasi tersebut. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Biaya pada sektor publik dibagi menjadi 3, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan dalam memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan. Proses penentuan biaya meliputi 5 proses, yaitu yang pertama, cost finding, kedua cost recording, dan yang ketiga cost analyzing, keempat strategi cost management, dan yang terakhir kelima yaitu cost reporting. Saluran komunikasi formal yang ketiga yaitu penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Yang keempat ada penganggaran. Penganggaran yaitu akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya penganggaran sektor publik secara efektif. Yang kelima ada penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dilakukan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dan beberapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep manajemen strategi sektor publik, di mana lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama pasar. Pasar pada sektor publik dipengaruhi oleh oversight body, yaitu masyarakat, DPR atau DPRD. Yang kedua, kendala yang dihadapi, di mana ketergantungan yang tinggi pada oversight body yang menyebabkan otonomi dan fleksibilitas terbatasi.
Yang ketiga yaitu pengaruh politik, di mana tingginya pengaruh politik menyebabkan fleksibilitas dan otonomi terbatasi. Selanjutnya yaitu implementasi strategi pada sektor publik. Terdiri dari 5. Yang pertama, menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Kemudian yang ketiga, memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan strategi. Dalam implementasi strategi pada organisasi sektor publik, diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasi sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Yang kelima, yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Kemudian, sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen, yang pertama adalah detektor atau sensor. Detektor atau sensor adalah alat yang mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua adalah asesor atau pembanding. Asesor atau pembanding yaitu alat untuk menentukan ketepatan dengan membandingkan kenyataan dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah efektor. Efektor yaitu alat untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Dan yang keempat adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan alat untuk mengirim informasi antara detektor dengan asesor dan asesor dengan efektor. Struktur pengendalian manajemen sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi terbentuknya goal concrete, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sebagai alat pengendalian anggaran. Contoh studi kasus, seringnya pemadaman listrik yang dilakukan PLN membuat geram sejumlah masyarakat. Bila dikaji secara ekonomi, apa yang telah dilakukan PLN tersebut sedikit demi sedikit telah menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama sektor usaha. Menurut pakar ekonomi Delanov, jika PLN terus-menerus melakukan pemadaman bergilir, maka pertumbuhan ekonomi kita pun akan terhambat. Untuk mengubah kebiasaan buruk itu, diperlukan reformasi di tubuh PLN. Kunci utama berani mereformasi PLN, pemerintah juga mesti bertindak tegas untuk menegur PLN. Kalau tidak bisa, datangkan BPK atau KPK untuk mengaudit apakah benar penyaluran dana di PLN tersebut. Karena setiap kali ada pemadaman, alasannya ada mesin yang rusak. Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat terlambat membayar, maka pihak PLN akan memberikan sanksi berupa memutus aliran listrik untuk sementara waktu. Namun jika pihak PLN yang melakukan pemadaman listrik baik secara bergilir maupun mendadak, maka pihak PLN
tidak bertanggung jawab baik secara moral maupun material kepada masyarakat yang dirugikan. Sudah seharusnya pihak PLN membenahi diri agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, solusi yang kita dapat lakukan untuk menghadapi situasi ini yaitu perlunya perbaikan pada sistem pengendalian intern PLN, perlunya pengawasan dan perawatan atau pemeliharaan yang berkala pada gardu-gardu listrik serta sistem dan pengoperasian yang dimiliki PLN. Selain itu juga diperlukan realisasi pembangkit listrik lainnya seperti yang sedang direncanakan oleh pemerintah sekarang. Otonomi bagi daerah untuk mengatur dan mengelola PLN yang berada di daerahnya, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kinerja PLN dengan cara memberikan kepercayaan dan modal kepada pemerintah daerah. Pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah juga perlu dilakukan, sehingga penyelewengan akan dana tersebut dapat dicegah. Selain itu juga diperlukan audit secara berkala oleh BPK atau KPK sehingga kecurangan-kecurangan serta masalah-masalah dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.